Shalom Aleihim, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu 11 Juli 2021, kita akan memulai ibadah keluarga online secara sederhana. Mari kita memuji Tuhan menyanyikan NKB 5, bait yang pertama, seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Votum dan salam. Ibadah keluarga ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Tema ibadah minggu hari ini adalah pandai mendengarkan dan berkata-kata yang benar. Melalui tema ini kita memahami bahwa mendengarkan adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari dalam kehidupan kita sebagai dasar untuk dapat menyuarakan kabar baik. Mari kita menyanyikan NKB 87, bait yang pertama, Junjungan yang Kupilih. Mari kita mengakui dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, di mana kami tidak sungguh-sungguh di dalam mendengarkan suara Tuhan, tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan kami hanya mau mendengarkan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kami, padahal apa yang kami inginkan dapat merusak kehidupan kami, dapat menghancurkan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga tidak dapat menyaring setiap perkataan yang kami dengar dari sekitar kami, sehingga kami terkadang termakan oleh hoax, terpengaruh oleh perkataan yang tidak benar. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami juga mohon ampun apabila kami menyampaikan kata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Bahkan perkataan kami menyakitkan hati sesama kami. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat merenungkan dan dapat menyaring setiap kata-kata yang akan keluar dari mulut kami. Kami mau belajar untuk dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami menjadi berkat dan mendatangkan kebaikan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 33 bait yang pertama, Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar.
Berita anugerah terambil dari Kitab Keluaran pasal 15 ayat 26. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 26 berbunyi demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan NKB 119 bait yang pertama, nyanyikan lagi bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja memberi kami hikmat agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan memberikan kepada kami hati yang taat untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Injil Markus 6 ayat 14 sampai 29. Berbunyi demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya.
Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah pandai mendengarkan dan berkata-kata yang benar. Ada perbedaan antara bersilat lidah dengan pandai berkata-kata. Bersilat lidah itu adalah hal yang negatif, di mana orang berusaha menutupi kekurangan atau kejelekan dirinya di dalam pengetahuan dengan merekayasa kata-kata supaya terdengar indah, padahal kata-kata yang diucapkannya bermakna kosong. Sedangkan pandai berkata-kata adalah upaya orang untuk menyampaikan suatu makna atau pesan menurut pengetahuan yang ia terima dari pendengaran yang dihayatinya, sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya mengandung kebenaran, sehingga pandai berkata-kata ini bermakna positif. Dengan kata lain, orang yang pandai berkata-kata juga harus terlebih dahulu pandai mendengarkan, sehingga kata-katanya mengandung kebenaran dan makna. Dalam Injil Markus 6 ayat 14 sampai 29 kita melihat ada 3 tokoh yang menjadi contoh buruk yang harus menjadi cermin dalam kehidupan kita supaya kita tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Yang pertama adalah Raja Herodes. Raja Herodes mendengarkan perkataan dari orang-orang di sekitarnya bahwa pelayanan dan pengajaran Tuhan Yesus itu sangat luar biasa seperti Yohanes Pembaptis. Raja Herodes mendengarkan pandangan-pandangan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dan ia kemudian berpendapat bahwa Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah ia penggal dan ia telah bangkit dari kematiannya. Kemudian Raja Herodes juga mendengarkan perkataan atau permintaan dari putri Herodias. Padahal Raja Herodes mengetahui bahwa perkataan atau permintaan putri Herodias itu adalah hal yang jahat, yaitu putri Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis dipenggal dan diletakkan di sebuah talam. Sekalipun Raja Herodes sudah mengatakan kepada putri Herodias di depan para tamu terhormatnya bahwa apapun yang dia minta akan dia berikan, tetapi bukan berarti Raja Herodes harus menuruti perkataan dari putri Herodias untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis tersebut. Dan Raja Herodes juga menyampaikan kata-kata yang tidak benar. Raja Herodes melakukan perkataan yang harus dia pertanggungjawabkan, sehingga Raja Herodes kemudian merasa sedih karena dia harus mempertanggungjawabkan perkataannya. Di mana ketika Raja Herodes mengatakan apapun yang diminta oleh putri Herodias itu dia akan berikan, maka dia harus mempertanggungjawabkan perkataan itu, dan perkataan itu sesungguhnya membuat hatinya sedih karena dia harus memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Padahal Raja Herodes memandang Yohanes Pembaptis sebagai orang yang benar dan suci. Setiap pengajaran dan perkataan Yohanes Pembaptis sekalipun membuatnya terombang-ambing, namun terkadang Raja Herodes merasa senang atas setiap perkataan atau pengajaran Yohanes Pembaptis, sehingga Raja Herodes melindungi dia. Namun karena Raja Herodes telah menyampaikan kata-kata yang tidak benar, maka dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan, dan itu membuat hatinya sedih. Kemudian tokoh yang kedua adalah Herodias. Herodias
tidak terima ketika Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes bahwa Raja Herodes telah melakukan hal yang jahat, hal yang keliru, yaitu mengambil Herodias menjadi istrinya. Padahal Herodias adalah istri Filipus, saudara dari Raja Herodes. Karena Herodias dendam terhadap perkataan Yohanes Pembaptis, maka Herodias mempunyai rencana yang jahat untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Dan kemudian Herodias juga menyampaikan kata-kata yang tidak benar, yang begitu jahat, yaitu dia meminta dan menyampaikan perkataan kepada putrinya agar putrinya meminta kepala Yohanes Pembaptis dipenggal dan diletakkan di sebuah talam. Apabila Herodias dapat mengendalikan dendam dan amarahnya terhadap Yohanes Pembaptis, maka Herodias tidak perlu untuk mengeluarkan perkataan yang dapat membunuh Yohanes Pembaptis. Tetapi hal itu dilakukan oleh Herodias. Demikian juga dengan putri Herodias. Sebenarnya putri Herodias mempunyai pilihan atau kehendak untuk tidak mengikuti perkataan atau permintaan dari ibunya, yaitu Herodias. Karena putri Herodias sesungguhnya tahu bahwa permintaan atau perkataan ibunya itu sangat jahat dan kejam. Tetapi ternyata putri Herodias juga hanya mendengarkan dan mengikuti perkataan dan permintaan ibunya. Sehingga putri Herodias itu menyampaikan kata-kata yang jahat, kata-kata yang begitu kejam, yang berdampak Yohanes Pembaptis harus dipenggal kepalanya. Padahal putri Herodias dapat menolak permintaan dari ibunya itu, dan dia dapat meminta hal yang lain yang berguna bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Dari ketiga tokoh dalam Injil Markus 6 ini, kita belajar supaya kita tidak seperti mereka. Kita belajar bagaimana kita pandai mendengarkan dan juga kita dapat mengucapkan kata-kata yang benar kepada sesama dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengajak kita merenungkan dua hal, bagaimana kita pandai mendengarkan dan berkata-kata yang benar. Yang pertama, menyaring setiap perkataan yang kita dengar dari sekitar kita. Harus kita akui bahwa dalam hidup kita ada banyak perkataan yang kita dengar dari berbagai pihak di sekitar kita. Namun sebagai orang-orang percaya dan murid-murid Tuhan Yesus di zaman now ini, kita harus pandai untuk menyaring setiap perkataan yang kita dengarkan. Karena kita harus mencari fakta dan kebenaran dari perkataan itu. Apakah perkataan itu benar dan sesuai fakta atau perkataan itu hanyalah hoax. Jangan sampai kita termakan oleh hoax atau hal yang tidak benar dan tidak sesuai fakta. Dalam mencari fakta dan kebenaran, kita harus mencari sumber yang terpercaya dan mempunyai wewenang untuk menjelaskan perkataan itu. Jangan mau kita ditipu atau diperdaya oleh sumber yang tidak terpercaya, yang dapat menjerumuskan kita sendiri. Bila setelah kita selidiki perkataan itu hoax, maka kita harus tegas menolaknya dan menghentikan penyebaran perkataan itu agar tidak sampai kepada orang lain. Kita harus klarifikasi dan menjelaskan kepada orang lain yang turut menyebarkan perkataan itu. Tetapi apabila perkataan yang kita dengar dan kita saring itu benar dan sesuai dengan fakta, maka kita harus menerima perkataan itu sebagai salah satu hal yang benar dan patut untuk kita pertimbangkan untuk dapat kita lakukan. Kita dapat memberitahukan atau share kepada orang lain bahwa perkataan yang benar dan sesuai fakta itu dapat memberi manfaat positif bagi orang lain. Maka kita dapat berbagi perkataan yang positif, perkataan yang benar dan sesuai fakta itu untuk kebaikan orang lain juga. Hal yang kedua, renungkanlah setiap kata-kata yang hendak kita ucapkan kepada sesama. Kita harus sadar dan berhati-hati dalam berkata-kata kepada orang lain. Karena itu sebelum kita mengucapkan kata-kata, kita perlu merenungkan dalam pikiran dan hati kita apa-apa yang perlu kita ucapkan.
Jangan sampai kita melakukan kekeliruan dan penyesalan seperti yang dialami Raja Herodes tersebut. Karena sebagai orang percaya dan murid Tuhan Yesus di zaman now ini, kita harus berkata-kata yang benar dan bermanfaat positif untuk membangun dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun bila kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, entah itu kita emosi atau sedih atau bingung atau takut, tetapi kita tidak boleh lepas kontrol atau tidak terkendali dalam mengucapkan kata-kata kepada sesama kita. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang negatif yang merusak dan merugikan orang lain. Kemampuan kita untuk mengendalikan atau mengontrol kata-kata yang keluar dari mulut kita menentukan kualitas diri kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Karena itu kita harus merenungkan di dalam hati dan pikiran kita sesuai dengan hikmat firman Tuhan, apa-apa yang hendak kita ucapkan sebagai kata-kata kita. Karena itu, marilah kita senantiasa belajar dan berlatih untuk dapat menyaring setiap perkataan yang kita dengar, dan kita senantiasa merenungkan setiap hal yang akan kita ucapkan kepada sesama. Mintalah Roh Kudus untuk dapat menolong dan membimbing kita dalam melakukannya, sehingga kita dapat menjadi orang-orang percaya yang pandai mendengarkan dan dapat berkata-kata yang benar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dasar firman Tuhan dalam persembahan ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7 berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 292 bait yang pertama, Tabu Gendang. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena kami telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa pandai mendengarkan, dan kami dapat mengucapkan kata-kata yang benar, sehingga melalui perkataan kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan sesama kami. Tuhan, saat ini kami juga telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini. Tuhan berkati GKI Rembang yang akan mengelola persembahan ini, sehingga menjadi berkat untuk kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan sakit, baik sakit terpapar COVID-19 ataupun penyakit yang lainnya, ataupun sudah dalam pemulihan. Biarlah Tuhan jamah dan urapi mereka. Tuhan baharui setiap sel-sel tubuh mereka yang rusak dengan sel-sel tubuh yang baru. Dan Tuhan memberkati setiap pengobatan medis dan perawatan dari keluarga, sehingga anak-anak-Mu ini mengalami kesembuhan dari waktu ke waktu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, diberikan semangat, sukacita, diberikan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan mereka.
Kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari COVID-19, dari sakit penyakit dan mara bahaya. Tuhan memberkati pendidikan, pekerjaan dan kehidupan rumah tangga atau keluarga mereka. Tuhan memberkati setiap hidup masa depan mereka. Tuhan memberkati setiap perjuangan mereka, mengatasi setiap pergumulan hidup mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi program-program gereja Tuhan, baik program majelis jemaat, program komisi-komisi, program Sola Gracia dan program klasikal. Biarlah Tuhan berkati kami semua sebagai aktivis, sebagai pengurus, sebagai anak-anak Tuhan, anggota jemaat dan simpatisan, supaya kami sehati sepikir dalam melaksanakan setiap program gereja Tuhan. Walaupun kami harus menghadapi situasi yang sulit di tengah pandemi COVID-19 ini, tetapi gereja Tuhan dapat terus menjadi garam dan terang bagi jemaat, bagi masyarakat, bangsa, negara. Tuhan memberkati setiap kebutuhan gereja Tuhan ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami serahkan semua anggota keluarga kami, pasangan hidup kami, orang tua kami, adik-adik kami, anak-anak menantu, cucu-cucu kami, dan saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua di dalam kesehatannya. Tuhan lindungi keluarga kami, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Tuhan memberkati pendidikan, pekerjaan, masa depan mereka. Tuhan memberkati anak kami dalam mencari pasangan hidupnya. Tuhan memberkati rumah tangga anak-anak kami dalam menantikan keturunan. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga anak-anak kami bersama menantu dan cucu-cucu kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Tuhan memberkati segala perjuangan mereka menghadapi setiap pergumulan hidup mereka. Dan kami percaya setiap anggota keluarga kami diberkati Tuhan, memiliki hidup dan masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Kabupaten Rembang dan juga bangsa negara kami. Tuhan memberkati setiap pemimpin dan pemerintahan dari tingkat tinggi sampai tingkat daerah. Tuhan berikan hikmat agar mereka dapat mengambil setiap kebijakan, program-program yang dapat membangun dan memulihkan bangsa negara kami. Tuhan berkati setiap pemimpin dan pemerintahan kami dalam mengatasi COVID-19. Tuhan memberkati para tenaga medis dan gugus tugas yang berada di garda depan untuk dapat menolong dan mengobati orang-orang yang terpapar COVID-19. Tuhan lindungi mereka dan keluarga mereka. Dan Tuhan memberkati segala upaya pengobatan yang dilakukan mereka untuk saudara kami, sehingga saudara kami yang terpapar COVID mengalami kesembuhan secara nyata. Dan kami percaya Kabupaten Rembang, bangsa negara kami diberkati Tuhan, khususnya dalam melaksanakan PPKM darurat ini. Biarlah dapat menolong menjadi solusi bagi Kabupaten Rembang, bagi bangsa negara kami untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Dan juga persoalan yang lainnya Tuhan berkati para pemimpin dan pemerintahan kami agar mereka dapat menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Dan kami sebagai warga negara dapat dipakai Tuhan untuk dapat disiplin protokol kesehatan, untuk kami dapat saling membangun, kami saling membantu, untuk kami dapat melaksanakan setiap program-program kebijakan pemerintah yang ada. Kami serahkan Tuhan semua permohonan doa kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyikan NKB 210 bait yang pertama, Kuutus Kau. Pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini sampai selamanya. Amin. Ibadah keluarga online telah selesai.
Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.